Fa'alaihi falyatafaddal masykurah. Kepada Gus Muafiq diperkenankan untuk menaiki mimbar. Dulu 4 tahun yang lalu saya sudah pasang banner, udah komunikasi, saya udah ke Sleman. Qadarullah beliau tidak sampai ke sini. Saya bilang kemarin, Gus tolong apa Gus, pakai bahasa Sawangan aja udah gitu. Dia pakai Jawa, jawabnya saya bingung, apa tuh Gus? Dia ketawa. Insyaallah. Dulu gagal Gus, tolong Gus, mudah-mudahan hari ini bisa. Alhamdulillah. Kalau tadi azan selawat, kita juga nanti minta diselawatin sama beliau. Beliau suka ke Cina, bagaimana selawatan Cina. Beliau pernah ke India, bagaimana selawat India. Keren itu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Silakan para asatid naik mambur nggak apa-apa. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada para alim, para ulama yang hadir semuanya yang saya hormati, yang bil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Fakhruddin Muradi, tamu undangan dari pemerintah Depok, santri, wali santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini kalau di tempat saya mulutan udah selesai, kata Depok masih mulutan. Udah selesai, ini waktunya menjelang Isra Mi'raj. Jadi menjelang Isra Mi'raj. Kalau di Depok ternyata masih mulutan. Tak pikir kemarin acaranya itu Walimatul Arus, tak pikir. Gak tahu. Siap Gus. Gak tahunya masih mulutan, alhamdulillah. Jadi kita ini selalu setiap hari selalu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu setiap hari, setiap tahiyat itu selalu membaca sholawat. Sholawat ini kepada Nabi Muhammad. Nah, kebetulan Nabi Muhammad itu bukan orang Depok. Kalau Muhammad bisa jadi orang Depok, tapi Nabi Muhammad itu bukan orang Depok. Nabi Muhammad itu Nabi yang diturunkan oleh Allah bagian ngurusi kita. Jadi bagian ngurusi manusia yang kecil-kecil kayak begini. Kalau Nabi yang bagian ngurusi orang yang besar-besar itu Nabi Adam. Itu kuno sekali. Di Nabi Adam itu ngurusi istri dan anak-anaknya tok. Karena manusia pertama dan orangnya masih besar-besar. Kadalnya Nabi Adam itu gedenya sak dinosaurus itu. Itu zaman Nabi Adam. Di Nabi Adam ini Nabi pertama, urusannya enggak banyak. Urusannya masih sekitar urusan laki-laki dan perempuan. Atau bagaimana menjadi manusia. Jadi Nabi Adam itu dibikin oleh Allah untuk mengajari atau belajar jadi manusia. Kalau yang lain kan sudah belajar dengan ilmunya masing-masing. Sapi belajar dengan instingnya. Kambing belajar dengan instingnya lah. Nabi Adam itu kesini itu baru belajar jadi manusia.
Makanya jangan heran anaknya Nabi Adam itu ngubur saudaranya aja belum ngerti. Jadi Qabil itu membunuh Habil, caranya ngubur orang itu nggak ngerti. Karena baru latihan jadi manusia. Habis itu ada Nabi, namanya Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini baru latihan bikin baju. Baru belajar jahit, bikin baju, lebih komplit. Nah, Nabi Nuh, itu Nabi yang masih kuno, Nabi yang kena banjir aja mati umatnya. Karena kapalnya baru satu. Makanya akhirnya manusia belajar bikin kapal yang banyak. Makanya seandainya sekarang itu ada banjir kayak zaman Nabi Nuh, yang selamat lebih banyak karena pabrik kapal di mana. Nah, Nabi Nuh, Nabi Soleh ini mulai belajar bikin patung. Jadi patung-patung itu baru dibikin. Nabi Hud, Nabi Soleh ini baru belajar bikin patung. Rumahnya masih bolongi gunung, hidup di goa-goa. Terus nanti manusia ini berkembang. Jadi jangan dikira manusia itu langsung seperti ini, itu enggak. Terus ada nabi namanya Nabi Ibrahim. Nah, zaman Nabi Ibrahim ini masih zaman dulu, bikin patung, terus manusianya kena azan. Ya, jadi itu Nabi Muhammad belum itu masih orang-orang dulu. Nah, Nabi Ibrahim ini menghadapi wabah, digigit nyamuk, mati semua kena nyamuk. Akhirnya manusia belajar sekarang bikin baygon, bikin autan, bikin covel. Terus Nabi lagi, ada Nabi Sulaiman. Nah, itu paling terkenal Nabi Sulaiman. Bikin bangunan pakai jin. Akhirnya jin-jin ini terlibat dalam urusan manusia. Sampai akhirnya manusia nggak mau pakai jin. Sekarang bagian yang ngangkat-ngangkat berat pakai krin. Daripada ngurusi jin capek pakai kembang pakai apa, mending ngurus krin, kasih solar aja beres. Nah, zaman Nabi Sulaiman jin sudah mulai pinter terlibat urusan cinta. Yang mengatur percintaan Nabi Sulaiman sama Ratu Balkis itu jin terlibat. Nah, manusia berkembang akhirnya. Sekarang jin cinta sudah nggak berguna karena cinta tumbuh bersama Avanza. Nah, sampai akhirnya Nabi Isa ini Nabi sebelum Nabi Muhammad, ini tambah pinter manusianya, tapi kena lepra mati. Nah, sekarang lepra lebih mudah karena disuntik penisilin sembuh. Nah, sampai bisa bayangkan Nabi Muhammad ini nabi terakhir. Itulah. Jadi sampai jangan bayangkan Nabi Muhammad itu zamannya seperti zaman Nabi Adam. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Lahirnya tahun 571. 571 itu dunia sudah penuh. Jadi dunia ini sudah penuh 571. Zaman Nabi Adam itu baru 2 orang sama satu keluarga. Zaman Nabi Ibrahim baru sekitaran Mesir sama Mesopotamia.
Zaman Nabi Musa seputaran Filistin. Zaman Nabi Muhammad itu Cina sudah bangkit, Eropa sudah bangkit, Afrika sudah bangkit. Jawa Barat, Depok ini sudah bangkit. Karena 571 itu baru kemarin, belum lama, 14 abad yang lalu. Tahun 400 itu di Jawa Barat ini sudah berdiri kerajaan Taruma negara. Nih makanya ayo rodok mikir sih dek. Jadi berbicara kelahiran Nabi ini harus standar. 450 di bagian kulon Jawa Barat itu sudah berdiri kerajaan Galuh. 350 lebih kuno lagi di ujung kulon berdiri kerajaan Saluka Negara. Di Jawa Tengah itu tahun 500 berdiri kerajaan Kalinggarattusima. Jadi sampean jangan bayangkan Nabi Muhammad itu lahir di dunia yang isinya masih antah berantah. Jangan bayangin begitu. Makanya kenapa wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kenapa Allah suruh kamu ini rahmat seluruh sekalian alam? Karena apa? Alam ini sudah ada penghuninya semua. Sudah waja'alnakum syu'uban wa qabaila, sudah aku bikin berbangsa-bangsa, bersuku, gitu. Nah makanya kalau memahami Rasulullah lahir di Arab di masa jahiliyah, itu jangan dipahami orangnya bodoh semua, jangan. Jahiliyah di Arab itu adalah karena orang Arab datang Nabi tapi nggak kenal, itu aja. Padahal sejarah Nabi itu semenjak Nabi Adam, Nabi itu semua itu orang kenal Nabi. Tapi ketika orang Arab ada Nabi, dia nggak kenal Nabi. Gitu loh. Kenapa nggak kenal Nabi? Karena orang Arab ditinggal Nabi itu cukup lama. Nabi terakhir di Mekah itu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Nabi terakhir di Mekah. Setelah itu seluruh Nabi itu lahir di Yordan, lahir di Filistin. Makanya kalau seandainya Nabi itu kok lahirnya di Filistin, lebih enteng karena orang Filistin kenal Nabi. Seperti saya ke sini ini kan enak gitu karena orang sini kenal kiai karena Depok tidak pernah kehilangan kiai. Makanya saya datang ya biasa disambut Gus atau yang sambil selfie. Ya karena orang sini kenal kiai, jadi makanya ya enak aja saya ke sini. Coba kalau saya ke pedalaman Irian ini. Yang orang Irian di pedalaman nggak pernah kenal kiai. Bentuk kayak saya gini, pasti dikira tim pemburu babi. Loh, ini makanya ayo dipahami pelan-pelan jadi tentang kelahiran Nabi itu 571. Itu manusia sudah beradab. Cina sudah ada dinasti-dinasti gede, bahkan tembok Cina sudah berdiri. Kerajaan Parsi di Iran dan sekitarnya itu sudah punya Tuhan. Belum lagi ketika Nabi Muhammad jadi nabi, followernya Nabi Musa itu subscribernya belum mau berhenti. Jadi orang Yahudi itu masih subscribernya Nabi Isa, namanya Nasro, masih. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi itu berat karena manusia sudah kompleks. Zaman Nabi Ibrahim lawannya cuma satu agama. Agamanya Namrud itu aja. Zaman Nabi Musa agama itu cuma Yahudi. Zaman Nabi Isa ada Yahudi sama Nasrani. Nah, zaman Nabi Muhammad ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di zaman di mana problem manusia semakin banyak, semakin kompleks.
Kalau Nabi Adam sih menyelesaikan urusan cinta, cuman gitu aja. Qabil, Habil. Zaman Nabi Sulaiman ya menyelesaikan bangunan-bangunan pakai jin gitu. Zaman Nabi Muhammad ini dunia sudah kompleks. Makanya disebut wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Bagaimana Islam yang hadir terakhir ini menjadi rahmat bagi seluruh alam yang sudah berbeda-beda. Yang di Afrika manusianya kulitnya ganti hitam. Yang di Arab masih putih. Yang di Cina sudah berubah jadi tembem-tembem sipit. Yang di Eropa sudah tinggi besar rambutnya merah. Yang di Indonesia sudah kecil-kecil pesek orang Depok ini. Nah ini bagaimana Islam ini mampu menjadi wajah baru dari risalah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Loh, makanya jadi orang Islam ini harus cerdas. Nah ini makanya Rasul ketika jadi Nabi ya ketemu agama yang berbeda ya negosiasi. Kalau nggak bisa dinegosiasikan ya lakum dinukum waliyadin. Ketemu dengan suku dan bangsa yang berbeda. Ketika hidup bersama ya apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi makanya Nabi itu jadi Nabi itu membentuk masyarakat yang berbeda-beda, ada suku berbeda, ada agama berbeda, ada bangsa berbeda, hidup dalam satu naungan kebersamaan. Makanya ketika ketemu masyarakat Madinah, Rasulullah membentuk konsep berbeda-beda, tapi saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Muncullah istilah ra'iyah. Ra'iyah adalah orang yang hidup berbeda-beda, suku bangsa agamanya, tapi saling tanggung jawab. Nah itu makanya terus ada piagam Madinah. Makanya Rasul itu nggak ngotot. Nah itu di sana makanya Al-Quran itu mendokumentasi peristiwa ini dalam satu ayat wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi lahir di Mekah itu saksinya ya cuman Allah, orang Mekah nggak tahu. Nah setelah itu Rasul punya teman, yaitu yang disebut apa? Walladzina ma'ahu, orang yang hidup menemani Rasulullah itu sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Arab, Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Nggak ada sahabat namanya Joni itu ya nggak ada. Nah setelah sahabat ini terus akhirnya terjadi konflik dengan orang sekitar masih Arab juga. Nah itu maka ada Al-Quran mendokumentasikan asyidda'u alal kufar, bentrok sama yang tidak cocok yang disebut kafir. Tapi yang kafir ini akhirnya masuk Islam. Nah itulah maka terdokumentasi ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujadai yabtaguna fadlam minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Jadi akhirnya terjadi rekonsiliasi besar. Jadi orang yang tadinya enggak Islam menjadi Islam, yang enggak Islam tetap hidup dalam kebersamaan. Yang Bilal tadinya cuma budak tetap bisa memanggil Bilal bin Rabah, tetap bisa manggil Sayyidina Abu Bakar. Nah baru kemudian digambarkan gitu. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarkan di dalam Taurat dan Injil seperti
tanaman. Nah, semenjak itulah maka kemudian ada yang bergerak ke Eropa, nanam, namanya Torik bin Iyad. Yang bergerak ke Afrika untuk nanam di sana namanya sahabat Salman, sahabat Bilal. Ada yang bergerak ke Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bergerak ke Parsi, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini konsepnya nanam semua di beberapa tempat. Akan ketemu orang yang berbeda. Nah, salah satunya kemudian ada yang bergerak ke Nusantara, nanam di sini. Nah ini yang nanam ke sini, ya masih. Nah itulah yang kemudian dikenal dengan para wali. Nah kenapa yang datang ke sini ini para wali? Nah ini yang harus sampai, karena banyak sekali sekarang ini pasar wali baru. Ada wali yang begini, yang begini. Kita kok fokus dulu. Yang bergerak ke sini dulu para wali. Nah kenapa wali? Nah ini yang bedanya. Kenapa yang ke Cina itu pedagang, yang ke Afrika itu panglima perang, tapi yang ke sini kok wali? Karena di sini agamanya Hindu dulu. Hindu, mayoritas itu Hindu. Nah Hindu itu yang boleh ngomong agama. Kasta tertingginya namanya Brahmana. Itu kasta agama Brahmana itu. Kesatria para raja nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Wesya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Nah di bawahnya ada kasta Sudra, petani, pedagang, nggak boleh ngomong agama. Maka pedagang kok ngomong agama, orang Hindu nggak boleh. Itulah sebabnya makanya Islam disebarkan oleh saudagar. Orang di Nusantara nggak masuk karena saudagar itu Sudra. Maka yang bisa ngimbangi Brahmana itu para wali. Wali punya karomah, Brahmana punya cakti. Atau yang sekarang dengan nama sakti itu. Nah inilah kemudian wali-wali bergerak ke sini, nanam. Ketemulah dengan masyarakat Nusantara, yang kecil-kecil, yang pesek-pesek, itu. Tapi semuanya komplit. Itu kan sama manusia dalam pandangan Islam sama. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dipraktekkan. Contoh, di sana sunnah salah satunya adalah makan tiga jari. Di sana Nabi dan orang Arab pakai 3 jari. Karena yang dimakan itu roti sama kurma, pakai 3 jari bisa. Begitu ketemu masyarakat Nusantara makanannya soto. Mulailah sunnah yang tadinya 3 jari jadi tambah 5. Wah, campur sendok. Makanya ulama dulu tidak terlalu ribut masalah makan 3 jari karena ketemu dengan bangsa yang berbeda, jenggot. Kenapa ulama-ulama dulu nggak ribut masalah jenggot? Karena sunnah jenggot itu bagi ras Semit atau ras Arya, rasnya orang Arab, itu mudah tumbuh. Tapi ras Mongoloid kayak kita, nggak tumbuh ini jenggotnya. Makanya ya kalau mau melihara 12 ya silahkan. Ini nggak ribut. Jadi beberapa hal yang jubah misalnya, mulai bermasalah kalau dipakai jubah itu. Karena orang sini nanem padi, kalau pakai jubah ya bulet itu. Makanya jubah yang tadinya disebut baju syar'i dipotong. Lah potongan baju syar'i namanya syar'un. Orang sini dulu nggak punya ain, punyanya ngo. Maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya begitu jadi sarung fleksibel, orang nggak perlu ribut celana cingkrang.
Karena kalau mau cingkrang, linting aja yang agak tinggi. Kalau mau melotrok, dono, sudah gitu aja. Loh, jadi indah. Ada hal-hal yang bisa, ada yang nggak bisa. Kurban, Rasulullah nggak pernah kurban sapi. Kurbannya kalau nggak kambing, unta. Sampai sini nggak ada unta. Ya adanya sapi sama kambing. Makanya jangan maksa kurban unta, tangkep polisi karena nyuri untanya kebun binatang loh. Ini kan dulu itu sudah landing enak, makanya Islam ini ditanam di beberapa tempat yang berbeda beda. Di sana istri itu banyak, apalagi kalau istrinya 4. Karena apa? Di sana laki-laki itu dominan karena berburu laki-laki, perang laki-laki, dagang laki-laki. Makanya perempuan itu enak kalau di rumah. Makanya laki-laki biasanya istrinya banyak karena perempuan itu di sana menerima apa yang diberikan oleh laki-laki. Nah, perempuan sini mandiri, kerja sendiri hidup. Apa-apa bisa mandiri perempuan di sini. Makanya perempuan sini itu galak. Lebih bisa. Loh, sampai sekarang perempuan ke pabrik lebih diterima, ke mall lebih diterima, pekerjaan-pekerjaan rumahan lebih menerima perempuan. Makanya perempuan di sini mandiri, tinggal mati suaminya aman. Laki-laki tinggal mati istri udah langsung capek. Nah itu karena perempuan di sini mandiri. Makanya nggak mau dimadu, perempuannya galak. Makanya orang Depok kalau perempuannya sudah pak gitu ya selesai. Loh, itu hal-hal yang paling sederhana. Loh, makanya ketika Islam berkembang ke sini, coraknya beda. Yang berkembang ke Eropa beda lagi. Islam yang berkembang ke Soviet ada yang masalah. Karena di ujung Soviet sana ada negara, ada kampung namanya Yakut. Itu siangnya 3 bulan, malamnya 3 bulan, coba sampean bayangkan. Kalau sholat enteng, 3 bulan malam cuma 3 kali, 3 bulan siang cuma 2 kali zuhur asar. Lah kalau puasa, ayo puasa 3 bulan ya. Semaput itu. Loh, ini terjadi perkembangan. Wudu. Di negeri kita yang banyak air gak ada masalah. Tapi di Eropa ketika musim dingin gak ada air karena airnya membeku. Nah itu loh. Nah itu makanya kemudian menghasilkan corak Islam di seluruh dunia itu berbeda. Yang nggak berbeda itu cuma 5 sama 6 itu semua sama. Rukun iman, rukun Islam, antuk minabillah, ya iman pada Allah. Wa malaikatihi, ya dari manapun malaikat cuma 10, ketambahan Lia Eden ya nggak mau. Wa kutubihi, Quran ya itulah 30 juz. Mau ditambah berapapun ya nggak bisa. Wa rasulihi ya cuma 25 itu. Makanya dimanapun nggak bisa ditambah. Ketambahan Musailamah ya nggak bisa. Ketambahan Musoddek ya nggak bisa. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat semuanya sepakat bahwa dunia berakhir. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik buruk Allah yang menentu. Itu pelajaran yang sama. Terus Islam, anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya sama. Syahadatnya orang sana, orang manapun sama. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan sholat. Semuanya sama. Zuhur juga cuma 4,
Nggak ada terus nambahi zuhur 5 rakaat itu ya enggak. Cuman ada yang milih seminggu sekali Jumatan tok ada. Ada yang milih setahun sekali ada. Zakat, ya dari dulu zakat ya begitu itu pelajarannya. Puasa ya sama pelajaran puasa. Sinar putih menjelang pagi dan sinar hitam menjelang malam. Cuman ada yang lebih ekstrim. Udah nggak ikut puasa, ikut lebaran, ngecat rumah. Nah, itu yang agak ekstrim. Haji semuanya sama. Gak ada orang Depok terus hajinya di Pelabuhan Ratu, ya gak ada. Apa di Pantai Indah Kapuk juga gak ada. Udah itu loh. Nah cuman agama ini kan, yang berlaku di Eropa, yang berlaku di mana, aturannya sama. Manusianya yang berbeda, orangnya yang berbeda. Makanya agama itu coraknya beda-beda karena manusianya beda. Manusianya beda. Sholatnya sama, masjidnya beda karena masjid itu bangunan. Sholatnya sama, cara manggilnya beda. Adzan kalau di Jawa lebih mundur. Misalnya zuhur jam 11:30 itu kalau di tempat saya, zuhurnya jam 11:30. Sambil nunggu santri, sambil nunggu ya. Robbana ya Robbana. Kalau itu nggak datang kan, terus ada yang datang malah rokokan depan masjid. Ya tombo ati, wong wis capek nambani atine dhewe. Kalau nggak datang baru kiainya agak marah, diuruki anjang gitu. Loh, cara manggilnya beda. Sholatnya sama. Jadi Islam itu dimanapun sebenarnya sama, tapi coraknya beda karena manusianya beda. Menungsone beda. Sementara Rasulullah itu jadi nabi itu untuk ngurus manusia. Makanya ketika ketemu dengan orang sini manusianya beda, agamanya beda, ketambahan Hindu, ketambahan Buddha. Yang dibahas ulama sana sama ulama sini beda. Ulama Arab itu dari dulu kalau membahas hewan itu ya seputaran kambing, seputaran unta, seputaran kuda. Dikit-dikit bahas sapi. Sampai sini ada bahasan terenggiling, garangan, laron. Banyak binatang di sini nih. Di sana bahas buah-buahan, itu ya seputaran kurma, delima, ya apalagi paling jeruk ya. Sampai sini ada bahasan jengkol, kesemek, duren, tempedak, pete. Dari dulu bahas hantu kalau di sana syaiton sama jin. Sampai sini ada wewe gombel, tambah suster ngesot, kuyang, toyol, celeng, wah banyak di sini. Nah, bahasannya tambah banyak. Makanya jadi kiai di Depok itu harus lebih pinter karena ketemu dengan dinamika yang lebih rumit. Dinamika yang banyak dan beda. Agamanya beda, sukunya beda. Makanya setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan dasar pengislaman, para wali dulu terus mencontoh. Lah terus kayak gimana kalau Islam itu ketemu dengan manusia yang berbeda-beda ini? Agar tetap menjadi rahmat. Ya sudah, yang berbeda suku biarlah beda suku, yang berbeda agama ya biarlah beda agama, yang beda bangsa biar beda bangsa, tapi ayo jadi satu.
Yang sebelumnya di sini dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Makanya terus para wali dulu ya sudahlah, ayo jadi satu. Kalian berbeda-beda tapi ayo hidup saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya terus akhirnya konsep ra'iyah dipraktekkan di Nusantara. Ra'iyah yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab itulah yang sampai sekarang kita anut menjadi rakyat. Jadi syafaatnya Rasulullah untuk orang Indonesia itu salah satunya adalah konsep berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah inilah yang nyelamatin kita. Yang akhirnya sekarang dikenal dengan istilah rakyat. Makanya orang Indonesia disebut rakyat. Dan satu-satunya negara muslim yang bisa menggunakan konsep ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Jadi kita ini bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Makanya begitu dia mayoritas mengatasnamakan Tuhan, menjadi diktator mayoritas. Makanya khilafah Ikhwanul Muslimin itu nggak cocok di negeri ra'iyah. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu diktator proleta, kita rakyat bisa mimpin dan bisa dipimpin, hidup saling bertanggung jawab. Itulah makanya kita ini jangan lupa. Salah satu yang mempersatukan kita karena kita mengikuti konsep Rasulullah, ra'iyah atau rakyat. Makanya setelah kita ikut ra'iyah atau rakyat, ikut Rasulullah, enak hidup kita. Yang tadinya orang Jawa yang nggak punya hak apa-apa karena apa? Kedudukannya sebagai kawulo, sebagai hamba. Akhirnya karena ikut Rasulullah jadi setara. Yang kawulo akhirnya bisa pidato di atas mimbar kulo, itu bisa. Yang orang Sunda tadinya nggak punya hak apa-apa karena apa? Karena abdi. Abdi itu nggak punya hak apa-apa. Karena ikut ra'iyahnya Rasulullah bisa pidato abdi mah. Yang hamba sahaya yang tadinya nggak punya kedudukan apa-apa bisa pidato saya. Setara semua. Yang tadinya pukulun para dewa turun pangkat menjadi ulun di Banjarmasin. Loh, karena konsep ra'iyah rakyat inilah, maka orang Indonesia enak. Gak ada orang nanya ketika jadi kiai di Depok gitu, ini keturunannya siapa? Kok jadi kiai? Udah gak ada. Yang penting kamu mondok pinter jadi kiai, gak ada masalah. Loh, itu karena ikut ra'iyah. Makanya di depan konsep ra'iyah udah nggak bisa orang mengatakan kami turunan ini. Itu nggak berlaku di depan konsep ra'iyah. Ra'iyah itu konsepnya Rasulullah. Lau anna Fatimah binti Syaraqat laqata'tu yada. Seandainya Fatimah pun kok mencuri, tak potong tangannya. Loh, kesetaraan itu Rasulullah yang bikin. Makanya kalau ada orang ngaku turunan Rasul kok beda-bedain orang, ini mesti masalah ini. Jadi kenapa sampean bisa duduk setara sekarang seperti ini? Karena ikut ra'iyahnya Rasulullah. Loh, makanya ra'iyah Rasul ini kalau ngumpul namanya musyarakah. Terjadilah persekutuan bersama. Musyarakah itu yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Makanya ada istilah masyarakat. Hidup saling melengkapi. Mungkin yang melengkapi kehidupan kita adalah orang yang berbeda agama. Kiai sholat. Tapi yang melengkapi sarungnya pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina, maka jangan suka ngamuk sama Cina. Cinanya pergi, telanjang kita.
Loh makanya kiai-kiai mana jarang yang hancurkan, hancurkan. Jarang, kenapa? Karena konsep musyarakah adalah kehidupan bersama seperti zaman Rasulullah. Masyarakat itu. Kita bikin masjid, ya masjid kita yang sholat, kita yang wudhu, tapi yang ngurus airnya itu sanyo, pipa sama keran. Yang wudhu kiai, yang ngurus pipa sama kerannya mas pion. Loh, itu konsep musyarakah. Makanya dalam konsep ini orang tidak bisa. Kita pergi haji, yang ngurus pesawatnya orang Yahudi. Makanya kalau bunuh semua orang Yahudi, renang kita nanti. Lah itu makanya ulama-ulama sepuh nggak dikit-dikit. Musyarakah itu membuat kita saling melengkapi. TNI, Polri, Banser itu sama. Yang bedakan itu cuma tulisannya tok. Nah yang bikin tulisan itu siapa? Mesin bordir. Mereknya Butterfly, buatan Cina. Tuh. Coba sampean hitung ayo. Saling melengkapi. Ini pengajian yang melengkapi soundnya orang Jepang. Saya kesini dilengkapi mobil sama orang Malu, makanya kerukunan dalam musyarakah itu penting. Orang Depok itu kalau nggak ada perusahaan yang mempekerjakan, nggak susah cari kerja. Itu ada Jepang, ada Amerika, ada saling melengkapi. Itu kehidupan musyarakah yang sekarang kita kenal dengan istilah masyarakat. Tapi kalau kemudian ro'iyah dalam konsep musyarakah mau bangun kesepakatan bersama, membentuk negara, konsepnya adalah musyawarah wasyawirhum fil amri. Makanya yang dalam konsep musyawarah ini enak. Ada panitianya, akhirnya kesepakatan itu majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan sudah nggak peduli sampean di situ. Kalau mau masuk dalam lembaga musyawarah, ro'iyah bebas. Kamu mau turunan siapa, mau anak siapa, kok pengen jadi kepala desa, yang daftar ke panitia. Pengen jadi wali kota, daftar ke panitia. Gak peduli kamu turunan siapa, anak siapa. Itu enaknya ro'iyah itu, rakyat itu. Kamu pengen jadi DPR, daftar. Pengen jadi presiden, daftar, sudah. Enggak ada ini suku ini, agamanya ini, enggak, daftar aja sudah. Karena konsep musyawarahnya para ro'iyah menggunakan konsep kebersamaan, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Setelah daftar di lembaga musyawarah, cari teman sebanyak-banyaknya. Bebas, kalau enggak dapat teman, beli. Duh. Di situ sudah nggak ada terus kami turunan ini, anak ini, nggak ada, sudah bebas. Nah, itu namanya konsep musyawarah dan itu berlaku di Indonesia. Ayo, sampean punya anak kok pinter, mondok, jadi kiai, mana ada yang olok-olok? Ini turunan siapa? Oh ini turunan babu, nggak ada, sudah bebas. Nggak ada yang harus kami karena kami turunan terbaik. Satu kami, kalian kalah walaupun 70 orang. Tidak ada begitu konsep ro'iyah itu. Ini saya harus ngomong apa adanya biar gak keliru memahami konsepnya Rasulullah. Sekarang banyak orang keliru memahami itu. Nah, karena yang nata dulu ini adalah para wali-wali ini, makanya daerahnya ro'iyah disebut wilayah. Jadi wali-wali ini mampu bikin wilayah, bukan cuman keramat tok, bukan cuman karomah dan kesaktian tok, mampu bikin wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI.
Makanya NKRI itu beda. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, itu bedanya. Jadi jangan dikira kita ini nggak ikut sunnah. Sunnah yang paling rumit itu kita bisa ikut sunnahnya Rasul. Yang lain kan cuma sunnah jenggot, sunnah cingkrang. Kita sampai tingkat pembentukan bangsa dan negara semuanya mengikuti sunnah Rasul. Loh, makanya kita pakai landasan Pancasila. Tertinggi tetap Tuhan, udah nggak usah ribut. Yang tertinggi tetap Tuhan. Karena kita berada di dalam pemahaman orang bertuhan yang berbeda-beda banyak, maka konsepnya adalah ketuhanan. Loh. Jadi kita nggak pernah terus menghina Tuhan itu di Indonesia. Bangsa Indonesia selalu menempatkan Tuhan yang tertinggi. Makanya sampai ketika jadi Indonesia landasannya tetap Tuhan. Nah, setelah urusan Tuhan, setelah urusan Tuhan, landasan berikutnya adalah kemanusiaan. Karena di dunia ini setelah urusan Tuhan, urusan manusia. Apa sih yang enggak urusan manusia? Ayo. Dunia ini bergerak karena manusia. Makanya sampean kadang harus sekali-sekali tak ajak berbicara tentang manusia, karena kita ini jarang sekali berbicara manusia. Makanya kita ini hidupnya susah karena nggak pernah ngomongin manusia. Kita ngomongin sapi, ngomongin kambing, terlalu banyak yang tidak berhubungan dengan manusia secara langsung. Coba sekali-sekali kita ngomongin manusia ya. Manusia ini makhluk terbaik. Maka kita harus syukur lahir sebagai manusia. Coba kalau kita lahir sebagai garangan, itu susah hidup kita. Nah, sekarang dunia dan seisinya ini yang digerakkan oleh manusia, kita hitung. Kita hitung ya. Jadi biar sampean juga tahu bahwa menjadi manusia itu penting. Manusia berdiri, kepalanya ini menggerakkan pabrik kerudung, pabrik topi, pabrik jilbab, triliunan ini kepala ini. Mulai dari topi koboi itu triliunan. Kita nggak pernah ikut terlibat di situ. Rambut manusia ini menggerakkan kehidupan yang luar biasa. Lahirnya pabrik sampo karena rambut manusia. Asetnya triliunan. Yang satu mikir perubahan warna, bikin pabrik semir, triliunan asetnya. Yang satu mikir motong rambut, pabrik gunting, barbershop, ini hidup semua dari urusan rambut Yang satu cuman mikirin kutu, lahirlah pabrik peditok. Tuh, ini manusia. Yang bergerak di dunia ini manusia. Muka manusia ini triliunan asetnya. Pabrik skincare. Yang muka ini. Turun dikit pabrik pensil alis. Turun dikit pabrik eyeshadow. Turun dikit pabrik maskara. Hidup sing panjang itu. Turun di sini pabrik kacamata, rumah sakit mata, dokter mata. Perubahan warna terjadilah yang namanya pabrik softland. Turun dikit pabrik ini blush on. Mulut manusia melahirkan pabrik lipstick. Gigi manusia dokter gigi dari odol sampai pasta gigi. Itu triliunan asetnya. Sampai nggak kebagian karena nggak pernah mikir itu. Makanya miskin semua orang sini. Begitu giginya monyong, lahirlah pabrik behel.
Sini minyak Firdaus cukuran jenggot. Kesini pabrik dasi, pabrik kalung, liontin, ini hidup semua di sini nih. Belum ke bawah pabrik baju. Ini konveksi, belum dalemannya. Triliunan asetnya. Sampai di tangan ada pabrik cincin, pabrik kutek, manikur, pedikur, potongan kuku, jam tangan. Mulai dari 11 miliar sampai 90 miliar jam tangannya Sahroni. Loh itu duit semua, kita nggak pernah ikut ngurusi. Yang lain semua Cina yang ngurus, Amerika yang ngurus, Jepang yang ngurus, kita nggak ikut. Turun ke bawah, bawah pusar, ini duit semua. Mulai dari pabrik celana pendek, celana panjang, sampai simpak. Dari yang T sampai segitiga, yang bolong-bolong warnanya biru, mereknya Sony. Itu triliunan asetnya. Belakang sekali ada dubur. Itu duit tok melahirkan pabrik WC. Ada Toto, ada American Style, ada WC cemplung, WC helikopter. Begitu keluarnya terlalu lancar, ada pabrik Introstop, Diapet. Duit semua itu, kita kenapa kita nggak ada yang mikir itu? Makanya nggak kebagian sampean, nggak kaya-kaya. Kalau macet lahirlah pabrik Dul Cola. Itu belum depannya ini, duit tok ini. Depannya mulai karaoke sampai kaki, ini duit semua, kaos kaki, sepatu. Kita nggak pernah ke situ. Makanya konsep kemanusiaan kita ini nggak menyeluruh karena kita nggak pernah diajak mikir ke situ. Coba kalau kita ikut mikir ke situ, kaya. Nah, tapi manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Makanya manusia harus bersatu karena nggak bisa. Bahkan agama pun butuh persatuan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti bareng yang lain. Contoh pengajian ini baik apa enggak? Terus yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya. Kalau pengajian ini baik, yang paling baik ya pasti saya. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik. Karena saya terlihat baik di sini, diundang sama Kiai Fahrudin. Diteleponi terus sama Kiai Mujib. Jadi yang undang saya itu Kiai Fahrudin sini. Kalau tidak diundang Kiai Fahrudin, saya nggak terlihat baik di sini. Nah kalau gitu baik saya apa baik Kiai Fahrudin? Nah kata Kiai Fahrudin, ya baik Kiai Fahrudin, ya nggak bisa. Saya nggak datang Kiai Fahrudinnya jelek. Loh, mana ada baik itu berdiri sendiri? Sementara sampean juga punya hak yang baik ya kami Kiai. Loh kok kalian yang baik? Lah iya kami mau datang. Coba kalau kami nggak ada yang datang ini bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Iya rusak. Kata tukang sound yang baik ya saya Kiai. Kalau soundnya tak matiin bubar. Ya, padahal sound ini ya tergantung yang undang. Kalau yang undang pengajian ya untuk ngaji. Tapi kalau yang undang adela ya untuk dangdutan. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Loh iya kan? Sama meskipun ibu-ibu juga sama. Pengajian datang, dangdutan juga datang. Iya kan? Kata tukang tenda, yang baik ya kami Kiai. Nah kok bisa? Karena kami masang tenda. Kalau nggak ada tendanya bubar kepanasan. Padahal biasanya yang masang tenda kayak gini ya sholatnya nggak terlalu rajin. Loh, jadi makanya masuk surga itu rombongan karena kebaikan nggak pernah berdiri sendiri. Ibu-ibu di sini cantik-cantik, yang bikin parfum bedak orang Prancis. Kalau bedak Depok ya buyar belonteng kabeh. Manusia nggak pernah bisa hidup tanpa persatuan. Agama beda, suku berbeda, bersatu. Apalagi kalau sudah makan,
Makan itu konsepnya persatuan, makanya bariklah. Bariklana, kenapa makan bukan barikli? Kenapa bariklana? Ya karena makan itu konsepnya beda-beda. Yang nanem beda lagi. Ya kan? Sawah. Ketika di sawah yang ngurus siapa? Negara. Karena batas tanah nggak mungkin kalau nggak diurus sama BPN. Kalau nggak ada batas tanah, bacok-bacokan sama tetangganya. Untuk membesarkan sawah butuh pabrik pupuk. Agamanya apa? Nggak ngerti sudah pabrik pupuk itu agamanya apa. Waktu panen pakai mesin pemanen, kombi. Penggiling pakai mesin penggiling. Begitu waktunya mau naik menjadi nasi, ada pabrik kompor, ada pabrik gas, ada pabrik rice cooker. Agamanya apa di situ? Sampai masih nanya, ini kompor bikinannya siapa? Nggak nanya. Waktu mau masuk mulut ada pabrik piring, ada pabrik garpu, ada macam-macam. Pabrik bumbu, pabrik nanam bawang putih, semuanya. Terus kemudian orang Depok pakai garam. Yang punya garam orang Indramayu dan sekitarnya, ditambak-tambak garam itu. Sampean pernah tanya enggak? Waktu bikin garam ini kencing enggak sampean ditambak sampean? Makanya kalau orang Jawa itu curiga karena khawatir pas gawe uyah iki nguyuh, maka sing siji jenengi uyah, siji jenengi uyuh. Sama-sama asin. Selesai makan ngambil anggur merah, anggur hijau. Itu bukan tanaman Indonesia, itu tanaman Amerika, tanaman New Zealand, tanaman Cina, tanaman Australia. Datang ke sini impor, melibatkan negara. Menunjuk Menteri Perdagangan, menunjuk eksportir, importir. Kesepakatan barang masuk, ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Kalau berbicara obligasi, berarti terhubung dengan Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi di Amerika. Ayo. Loh, makanya makan itu Allahumma barik. Nah, maka sampean kalau urusan kemanusiaan harus ada persatuan dalam perbedaan. Nah, orang itu nggak bisa bersatu kalau hatinya merasa benar sendiri. Orang nggak bisa bersatu. Kami yang terbaik, kami keturunan yang terbaik. Nggak bisa orang kayak gitu diajak bersatu. Maka penopang persatuan apa? Kerakyatan, konsep hidup setara, berbeda-beda antar suku, bangsa, agama, setara. Makanya penopang persatuan itu kerakyatan, ro'iyah. Kerakyatan nggak mungkin ada, kesetaraan nggak mungkin ada kalau hati orang tidak jernih. Hati orang tidak jernih, merasa yang terbaik, eksistensialis. Makanya hati yang jernih itu dibutuhkan untuk menopang kerakyatan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Ayo. Ini bahasa Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka hikmah yang jernih yang bisa menerima perbedaan. Nah, orang yang hikmahnya hatinya jernih, bisa menerima perbedaan, pasti bijaksana. Ya, sana berbeda, ayo bersama. Kalau orang hatinya nggak jernih, nggak bisa bijaksana, bisanya bijak sini. Keluarganya, sukunya tok yang diurus, terahnya bijaksana. Nah, orang kalau bijaksana bisa diajak permusyawarah. Dan nggak bisa orang kalau hatinya dongkol itu bermusyawarah. Ya nggak bisa. Musyawarah itu duduk bersama, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Nggak bisa orang kalau hatinya kotor terus nggak bijaksana, nggak bisa diajak musyawarah. Makanya orang kalau nggak bisa diajak musyawarah juga nggak bisa diajak perwakilan. Maunya mewakili, nggak mau diwakili, diberhentikan jadi pengurus RT, bikin RT baru loh, orang nggak bisa perwakilan. Loh, inilah yang namanya
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, baru tercipta keadilan. Wa syai'in fi mahallihi, sesuatu akan ada pada tempatnya masing-masing. Loh itu jadi Indonesia. Makanya yang nanem Islam di Indonesia jalan semua, akhirnya kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlabo fastawa ala suqih yu'jibu zurra aliyaghidhu bihimul kufar. Akhirnya Islam di Indonesia ini tumbuh betul sampai fastawa ala suqih, mendominasi pasar Islam internasional. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, kaum muslimin terbesar di dunia Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia. Makanya kita ini hari ini menjadi percontohan kazar'in, tanaman Islam dunia. Nah, tapi kan ini sudah menjadi Islam yang ada di sini. Nah, sebenarnya beberapa negara itu ke sini mau belajar, tapi karena penampilannya lebih keren, akhirnya salah kita malah belajar ke sana. Mestinya sana belajar ke sini. Bagaimana merukunkan perbedaan. Orang Yaman harus belajar bagaimana merukunkan perbedaan Yaman Utara, Yaman Selatan. Orang Suriah harus bagaimana merukunkan perbedaan Syiah Sunni. Orang Baghdad harus belajar ke sini mestinya. Begitulah. Dan kita ini kadang salah paham. Makanya kita ini sekarang ini kiblat kita belajarnya entah kemana gitu. Nah itulah yang akhirnya kita rasakan hari ini tumbuh. Tinggal kita jaga kebersamaan. Caranya apa? Ya agama mari kita jadikan alat pemersatu. Makanya kiai-kiai selalu bersatu. Doa yang tadinya sendiri-sendiri, kiai masih bersama. Kiainya yang doa, santrinya yang amin. Kalau kiai santrinya capek, amin. Kiainya habis paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang doa tambah banyak dibawa ke alun-alun Depok, namanya istighosah. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, seluruh ro'iyah terlibat. Ada yang jual bakso, ada yang jual cilok, hidup semua. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Nah itu santri yang masih seperti itu. Ya. Cinta Nabi, rukun masih setiap hari begini. Itu kan mulutan di kampung saya, sekali mulutan itu berapa coba? Itu habis, kalau sekali mulutan kayak gini 100 juta itu habis. Jadi satu musim mulutan menggerakkan maulid Nabi se-Indonesia itu triliunan. Dan itu dibiayai sendiri oleh masyarakat. Kalau negara yang nanggung bangkrut, ini MBG nggak ada modalnya kalau. Makanya polisi juga nggak bisa nanggung, tentara nggak bisa nanggung. Ya bisa nanggung siapa? Ya masyarakat, rakyat ini. Makanya isi enak. Ada orang mati yang masih rukun siapa? Ya kiai sama santri 3 hari, 4 hari, 7 hari, ayam laku, buah laku, besek laku. Ya kan, tenda laku, son laku, apalagi kalau khol. Laku semua, roda ekonomi berputar. Ziarah makam para wali, ya semuanya masih jalan. Itulah. Orang jual Orang nyewain bis ya laku karena ziarah wali, elep laku, bis pariwisata laku, sampai makamnya para wali jual nasi laku, jual katok laku, semuanya laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali lu itu. Terus di kuburan kita juga rukun, indah. Nah terus kiai itu sama santri dibagi 2. Ada kiai sakti sama kurang sakti. Kalau saya kayak gini kiai kurang sakti, maka ya dibebasin ngomong apa aja terserah.
karena bisa diinterupsi. Nah, kiai paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling sakti. Itu nggak ada musuhnya itu sudah. Kalau sudah ittaqullah, siapa berani coba? Nggak ada orang berani kalau sudah ittaqullah. Maka biar karena kemerdekaannya absolut, biar nggak ngawur, maka khotib itu kasih tongkat sama suruh baca teks. Begitu baca teks, ya sopan, ittaqullah, ittaqullah. Teksnya hilang, ya bunyi-bunyinya. Terus dikasih tongkat, akhirnya sopan, mau pegang tongkat, ittaqullah, ittaqullah. Tongkatnya hilang, ya saudara presiden, ya gitu. Makanya yang kuculuk-kuculuk itu biasanya mulainya dari masjid, gak ada tongkatnya. Loh, ini masalah engineering, ya kita harus paham. Makanya di Indonesia ini sistem beragamanya indah. Pancasila inilah yang akhirnya mengatur seluruh proses bagaimana hubungan antara manusia dan agama. Loh, itu makanya diistilahkan dengan Pancasila sakti. Itu dari mana coba? Dari nilai-nilai sunnah Rasulullah. Makanya bahasanya masih pakai bahasa Rasul. Rakyat, ra'iyah, adlun, adab, ya kan, adil, kerakyatan, ra'iyah, musyawarah, wakil. Ini bahasanya masih pakai bahasa Arab semua, jadi jangan dikira. Makanya kalau ada yang mengatakan Pancasila tauhid, nah ini orang-orang nggak belajar, nggak tahu belajarnya dari mana. Lah itu makanya belakangan ketika ada orang-orang nabrak konsep ra'iyah, ya ribut. Ra'iyah rakyat itu sudah setara, hidup bersama, ayo saling tanggung jawab. Tiba-tiba yang harus mimpin agamanya harus ini, ya diem-diem aja, nggak usah teriak. Kamu kalau merasa sebagai manusia terbaik, ya tunjukkan karya terbaik. Jangan kemudian teriak-teriak di depan konsep Rasulullah, kami lebih baik. Wali-wali Indonesia itu sudah bikin wilayah, maka cerita wali sakti nggak usah di depan wali Indonesia, karena wali Indonesia itu ya sakti, ya bikin wilayah. Kalau cuman sakti tok, ya biasa, wali itu karomah keramat itu biasa. Cuman memang ada yang keramatnya kelebihan, cuman itu aja. Ada wali sholatnya masih khusyuk sampai nangis, ada wali yang tidak perlu sembahyang karena memadamkan api neraka. Nah ya adalah itu sudah berlebihan. Santri apal hadis Arba'in Nawawi, ini ada yang lebih 7 juta lah ya, ini sudah over itu kan, udah akhirnya orang bertanya, ini serius apa enggak kan gitu. Sampai kalau cerita aku punya uang 1 juta, oh ya pantas lah orang punya 1 juta. Kamu punya uang berapa? 100 triliun, ya orang ini nanya, ini ngipi apa tenan. Nah itulah, karena konsep ini nabi. Ditopang dengan apa? Dengan doa kepada para wali setiap hari. Ditopang dengan tahlilan setiap hari. Dengan ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jami' auliya illa minal masyariq ila maghribiya fi barriya wa bakriya wa naqsul sultan al-syabdul qadir al-jilani wa in sultan auliya itis'ah. Terus disebut ini. Tiba-tiba kemudian itu semua diganti semua. Nah ya konsepnya akhirnya rusak. Lah ini loh yang kadang suatu saat memang harus dibicarakan secara lebih detail dan lebih komplit. Tapi bahwa Indonesia ini dengan lahirnya Rasulullah, ternyata kita bahkan sampai tingkat membentuk bangsa dan negara pun kita mengikuti sunnah Rasulullah. Coba kira Indonesia ini tidak berdasarkan sunnah Nabi. Ra'iyah itu Nabi yang pertama kali menyebut. Kita bukan people, kita juga bukan proletar, kita ra'iyah, rakyat, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Makanya kaum muslimin walaupun mayoritas tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Jadi itu penting dipahami. Jadi itu makanya walaupun Kiai Pak Fakhruddin ya harus tetap patuh pada itu, walaupun nama belakangnya Fakhruddin Muradi, Fakhruddin semaunya itu. Di mana orangnya?
Murati lah sakarepe dhewe. Fakhruddin Murati. Itu begitu baca dari dulu ini orangnya kayak apa sih ini Ray? Ada orang namanya Fakhruddin Murati. Loh, makanya ketika alif lam mim itu teka-tekinya ya dari dulu Allahu a'lamu bimuradi. Nun, ya Allahu a'lamu bimuradi. Yang ngerti ya cuman Allah. Nah, itu yang ngerti ya cuman Kiai Fakhruddin itu tak. Jadi itu Kiai Fakhruddin itu mesti belajar algoritma coding alif ba ta ya. Ya kan, kalau alif ba ta itu yang normal kan memang alif ba ta itu, nah yang ilmu coding dan algoritma kan abjadun hawazun itu. Itu makanya saya itu kaget, oh, Kiai Fakhruddin Muradi top ini. Jadi sak karepmu wis pokoknya. Tapi ini benar-benar luar biasa gitu loh. Jadi kita ini jarang sekali yang mencoba membedah. Sebenarnya sunnah di Indonesia itu yang berlaku itu apa saja. Selalu yang dibicarakan itu sunnah jenggot, sunnah celana cingkrang. Padahal Nabi itu konsepnya rahmatan lil alamin. Makanya disumpah oleh Allah, wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin itu sumpah Allah kepada Nabi Nuh, wazaitun kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, masih urusan makanan. Wa turi sinin itu gunung itu pada Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad itu sudah wa hadzal baladil amin, tentang pembentukan keamanan bangsa dan negara. Jadi sudah tentang baladil amin, mampu nggak membentuk keamanan bangsa dan negara di Jazirah Arab. Untuk apa? Menjaga manusia yang tadi itu lah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini sudah baik, ayo dijaga. Karena kalau nggak turun, sumarodatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, maka mari dikasih agama. Nah, makanya harus beragama. Harus baik, tapi agama dan manusia nggak akan utuh tanpa jaminan keamanan. Arab itu manusianya cakep, agamanya bagus, banyak yang rusak di Suriah. Kenapa? Tidak terjadi baladil amin. Makanya orang yang memperjuangkan baladil amin ini kalau mati namanya mati syahid. Makanya Siti Khadijah juga menunggu, bener nggak Nabi Muhammad ini akan mampu menciptakan baladil amin. Belum sampai terjadi Siti Khadijah sudah meninggal. Ada yang berjuang untuk memperjuangkan baladil amin, nggak kesampaian karena sudah mati di padang Badar, mati di perang Uhud. Nah, yang belakangan tahu, oh bener terjadi, iya bener. Ini falahum ajrun khairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bihakamil hakimin. Yang sudah melihat itu semua, bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Kita belakangan ini jadi saksi, ternyata terbentuk juga masyarakat Madinah, terbentuk. Sebagian nggak ngelihat itu karena udah mati memperjuangkan baladil amin. Nah, kita berjuang juga untuk membentuk keamanan bangsa dan negara. Makanya penting menjaga keamanan negara, itu penting karena Rasul lahir ketika manusia sudah punya bangsa dan negara. Makanya ketika Indonesia ketemu konsep masyarakat yang berbeda-beda, menggunakan sunnah Rasul yang paling dasar untuk menyatukan dengan konsep ro'iyah yang akhirnya kita pahami sebagai rakyat. Satu-satunya negara muslim yang sanggup menggunakan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Loh, ayo, makanya jangan terus sampai nggak paham. Ikhwanul Muslimin memperjuangkan semuanya harus Islam. Kayak di Mesir, ya gagal, wong neng Mesir ya gagal. Kemudian neng Depok itu tambah bubar. Gitu. Hizbut Tahrir, semua orang harus beragama Islam. Ya akhirnya berjuang di Filistin gagal, di mana-mana gagal, berjuang di sini ya dibubarkan sama pemerintahan Pak Jokowi. Loh, karena apa?
Mereka ini sudah harus memperjuangkan sesuatu yang melanggar konsepnya Rasulullah tentang ra'iyah. Indonesia meletakkan dasar itu dalam konsep hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Yang sebelumnya sudah dilandasi Bhinneka Tunggal Ika. Makanya sekarang ketika jadi Indonesia ya sudah, ya paling sekali-sekali diganggu banjir kan gitu. Nanti banjir puncak turun ke Jakarta, banjir gunung turun di Aceh dan sekitarnya, kan gitu. Sampahnya dibawa ke laut, nanti tumbuh lagi, ya gitu aja lah, udah wis kadung. Kalau belum ya kalau bisa hutan jangan ditebang lah. Nah, wis kadung ditebang kayak gitu ya sudah, biar sampah dibuang ke laut, biarlah semua ditelan oleh laut, biar nanti tumbuh lagi. Gitu. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu jadi makanya Indonesia ini terjaga. Amma ba'du. Loh, ini baru muqaddimah saya. Loh, belum mulai ngaji. Loh, kiai itu kalau ngaji pembukaan selesai kan amma ba'du. Saya tadi udah amma ba'du belum? Loh, itu ini baru pembukaan, jadi aman, tenang aja lah. Masih jam berapa? Oh ya, jam 13.04. Kesepakatannya cuman, loh ya. Jadi manusia ini berkembang dan dinamis, itu yang harus kita catat. Rasulullah itu nabi terakhir menghadapi manusia yang sudah perkembangannya udah jauh. Kan itu, sudah ada bangsa yang punah, sudah ada Tuhan yang punah. Ini yang punah-punah kan sudah banyak. Tuhannya orang Cina, orang Mesir, Ra, itu sudah pensiun. Tuhannya orang Yunani, Zeus, yang menikah sama Hera punya anak Hercules, pensiun. Tuhannya Zoroaster pensiun. Jadi yang pensiun itu bukan cuma televisi, radio, Brahma Kumbara, bukan cuma itu aja. Tuhan pun bisa expired, hati-hati sampean. Makanya mari kita tata dan kita jaga bagaimana sunnah-sunnah Nabi tetap berjalan dan kita tetap menjadi bagian dari orang yang izzul Islam wal muslimin li'i'la'i kalimatillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah. Enggak pakai doa kan? Dungani sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Hikmati kawan sulana rahmatak wa dzakirna wa nasinruka. Ya Allah, ijal auladana dzurriyyatina talabidana ahlil ilmi ahlil khair ahli badan usul qiyamah dan usul qasidana wa qasidana akhirat kan halban wasin bil. Ya Allah, wa ila ya karim tamim bina'ana hadal ma'had. Ya Allah, ila ya karim tamim bina'ana hadal ma'had bijahil Mustafa sahil alana. Ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alana. Ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alana wa li abaina ummatina masyaykhina wa jadati wa jadatina wa ila jami'il masyayikh Depok. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'anhum. Allahumma tahribna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum murtamiratul jinan. Allahumma ij'al qabrahum jamil qubur. Inna lillahi wa inna ilaihi Muhammadur Rasulullah wa yaqinu min arji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad